Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Lalu, sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Yang pertama, sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah sifat dermawan, bersedia berbagi dengan meminjamkan buku cerita kepada Edo. Yang kedua, sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh teman. Selanjutnya, yang ketiga, alasan meneladani sikap Udin dan Edo karena sesama teman kita harus saling tolong-menolong dan juga mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan. Berikut ini anak-anak sebuah cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau siput?"
Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Anak-anak, berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Lalu, bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Berdasarkan cerita tadi, kancil memiliki sifat sombong dan pongah. Sikap tersebut tidak baik karena orang sombong tidak disukai oleh orang lain ya anak-anak. Anak-anak, cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Nah, bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Lalu, bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Anak-anak, organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda ya. Berikut ini adalah organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Hewan yang pertama yaitu burung. Organ peredaran darah burung yaitu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Gangguan organ peredaran darah pada burung diantaranya adalah gangguan jantung, berdarah, luka-luka, kapiler darah mudah pecah. Lalu, cara untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah pada burung yaitu dengan rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat serta memberi vaksin. Selanjutnya, yang kedua, ikan. Organ peredaran darah pada ikan yaitu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Gangguan yang dapat terjadi adalah amebiasis atau infeksi parasit di usus. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada ikan yaitu dengan memberi makanan yang sehat untuk ikan. Selanjutnya yang ketiga, kucing. Organ peredaran darah pada kucing terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah yang dapat terjadi pada kucing yaitu kolesterol karena menghambat peredaran darah. Selanjutnya, cara untuk memelihara kesehatan pada kucing dengan memberi vaksin, rajin membersihkan kandang, dan memberi makan yang sehat. Itulah beberapa hewan dengan organ peredaran darahnya dan juga cara memeliharanya. Nah, anak-anak, kita telah belajar materi untuk kelas 5, tema 4, kesehatan itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran kedua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.